Kalau saudara ingat Yohanes pasal 15, ya, Yohanes pasal 15. Coba bagi yang sudah lupa atau nggak ingat, buka Alkitab saudara, ya. Yohanes 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Satu-satunya pribadi yang adalah Tuhan di dunia ini, yang mempunyai konsep hubungan Tuhan dengan umatnya sedekat ini, hanya Tuhan kita Yesus. Maaf saya berkata, Tuhan di semua agama yang lain itu ada jarak yang terlalu jauh, tapi Tuhan kita tidak. Coba renungkan. Dia berkata bahwa akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakku adalah petaninya atau pemilik kebun anggur itu, atau yang memelihara kebun anggur itu. Perhatikan, kenapa Tuhan Yesus memberikan contoh pohon? Oke, kita gak usah bilang anggur, karena di Indonesia anggur itu tidak sepopuler di daerah Timur Tengah atau di Israel pada waktu itu. Bahkan sampai sekarang pun Israel itu penghasil anggur yang luar biasa, baik buahnya maupun wine-nya. Tapi anggap aja semua pohon konsepnya itu sama, ya, bahwa kalau kita adalah ranting-rantingnya ayat 2, coba perhatikan. Setiap ranting padaku yang tidak menghasilkan buah, dia membuangnya, dan setiap ranting yang menghasilkan buah, dia memangkasnya supaya dia menghasilkan lebih banyak buah. Oke, kita tidak membahas bagaimana cara petani anggur membersihkan pohon anggurnya, bukan itu. Tapi penekanannya adalah antara ranting, dahan pohon atau cabang pohon dengan pokok pohonnya, batang besarnya itu. Kira-kira bisa enggak dahan itu nempel 3 jam terus lepas, keluyuran kemana, nanti bosan keluyuran, nempel lagi? Bisa begitu enggak? Jawab, bisa tidak? Enggak bisa. Nah, hubungan ini yang Papa di surga ingin ada di hidup kita, bahwa kita tidak bisa lepas dari Tuhan kita sama sekali. Maka itu saudara, kalau kita di dalam sebuah kebaktian seperti ini, dan kita merasakan Tuhan hadir dan begitu luar biasa. Tadi waktu kita menyanyi itu lagu lama sekali. Aku baitmu Tuhan, Engkau menikmati pujian kami. Itu luar biasa sekali. Apa saja yang kita buat selama kita di gereja, itu yang harus kita buat 24 jam penuh setiap hari di hidup kita. Kok gak ada yang ngamen? Di dalam kondisi apapun juga, perhatikan, dalam kondisi apapun juga, yang enak lagi tidak enak, lagi baik maupun tidak baik, pokok anggur tidak boleh melepaskan ranting-rantingnya. Dan ranting-ranting atau dahan dari pohon anggur itu tidak boleh melepaskan dirinya juga dari pokoknya. Mati kita saudara, pasti mati. Maka itu kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita dan merasakan hadirat Tuhan di hidup kita, itu tidak boleh kalau sedang ada musik, sedang ada pujian yang bagus, suasananya indah. Tidak. Ketika badai sebesar apapun, dahan pohon-pohon itu tetap nempel atau tidak? Tetap nempel, tidak boleh lepas. Nah, inilah hidup Kristen yang Papa rindukan dalam hidup kita. Di setiap saat renungkan ini. Saya langsung aja kepada permasalahan ini. Kalau ada di antara saudara yang kadang-kadang atau sesekali atau tergantung suasananya, saudara baru bisa merasakan Tuhan hadir. Maaf, kalau ada di antara saudara seperti itu, berarti orang Kristen itu sedang tidak nempel pada pokok anggur itu atau pada hidup Tuhan Yesus. Kita tahu pohon-pohon plastik sesekali mesti dilepas lah dari dahannya, karena kotor dicuci itu. Nah, kita bukan pohon plastik itu, harus terus nempel. Nanti kita akan lihat, ya,
Bagaimana kerinduan Tuhan atas kehidupan kita. Kita lihat Yohanes pasal 14 ayat 21. Nanti kita akan kembali ke Yohanes pasal 15. Yohanes 14 ayat yang ke-21. Siapa yang memiliki perintah-perintahku dan memeliharanya? Bapa, tolong kami supaya hidup Kristen kami tidak Papa cap sebagai orang munafik, karena kami hanya kelihatan Kristen waktu di gereja. Kami gak mau itu Papa. Kami ingin kekristenan kami itu 24 jam penuh sehari, 7 hari seminggu penuh, dalam kondisi apapun juga. Dalam nama Yesus tolong kami. Siapa yang memiliki perintah-perintahku dan memeliharanya, dia itulah yang mengasihi aku. Saudara, tidak ada tanda lain bagaimana bukti kita mengasihi Tuhan Yesus. Bukan rajin berdoa, bukan rajin baca Alkitab, bukan memberi persembahan maaf. Jangan pernah menilai bahwa Tuhan itu selalu senang kalau kita memberi persembahan, apalagi jumlah banyak. Nah, ini bagi yang pelit senang dengar kata ini. Tapi tunggu dulu. Kalau kita punya konsep Tuhan senang kalau kita memberi persembahan, kita jahat. Berarti kita menganggap apa kita mata duitan. Bukan. Tapi ayat ini, coba tayangkan lagi multimedia, yang memberitahu kita apa bukti bahwa kita mengasihi dia. Cuma dua hal ini. Satu, kalau kita memiliki hukum-hukumnya, memiliki perintah-perintahnya dan memeliharanya, artinya dijaga baik-baik, suka. Terjemahan yang lain mengatakan memiliki hukum Tuhan dan melakukannya. Dia itulah yang mengasihi aku. Dan siapa yang mengasihi aku, renungkan, maka orang itu akan dikasihi oleh siapa? Loh, baca Alkitab ini. Barang siapa mengasihi aku, mengasihi Yesus, maka ia akan dikasihi oleh Bapa. Coba saudara perhatikan dua pribadi ini. Tadi pagi saya masih ada di YHS Makassar, dan hari ini saudara kita YHS Taipei merayakan ulang tahun. Ya, saya sering pelayanan ke Taipei juga, YHS di sana. Wah, suasananya meriah sekali. Nah, tadi pagi waktu saya di YHS Denpasar, ada sekelompok anak-anak muda selesai kebaktian, kami kumpul sebentar sebelum saya ke bandara. Nah, sampai pada satu permasalahan, ada dua orang anak muda yang mau menikah. Ternyata mereka itu sedang punya masalah orang tua. Nah, terus saya diskusikan dengan mereka, sebetulnya itu bukan masalah. Kenapa saya katakan bukan masalah? Karena buat mereka itu masalah. Ini waktu yang paling baik untuk menunjukkan yang namanya mengasihi. Nah, mereka kecewa. Kenapa tiba-tiba orang tua begitu? Nah, saya nggak bahas di sini, cuma saya mau tunjukkan. Ternyata masalahnya itu dalam hubungan mereka berdua, bukan pada orang tuanya. Sehingga orang tua melihat nggak baik ini kalau anak-anak seperti ini. Saya katakan karena hubungan kalian nggak baik, maka itu orang tua jadi khawatir. Baik nggak kalau diteruskan? Suatu kali kalau kalian jadi orang tua pun akan mikir kalau anak-anak kalian tiba-tiba sudah dekat pernikahan kok ada sesuatu. Nah, ternyata seperti itu hubungan kita dengan Bapa di surga. Kalau kita tidak bisa mengasihi Tuhan Yesus, kalau kamu tidak bisa menerima kekurangan pasanganmu, begitu pula pihak yang perempuan saya katakan, kalau kamu nggak bisa menerima kekurangan calon suamimu, maka terjadi tuntut menuntut. Nah, itu yang orang tua lihat. Saudara, kasih kita kepada Tuhan Yesus itu nggak cukup hanya sampai Dia mengasihi kita dan kita mengasihi Dia. Perhatikan, saya ulangi lagi. Kasih kita kepada Tuhan Yesus nggak cukup hanya sampai Dia mengasihi kita dan kita mengasihi Dia. Enggak, ada kelanjutannya. Coba tayangkan lagi. Ini yang kita perlu tahu. Ketika kita mengasihi Tuhan Yesus, itu otomatis Papa juga akan mengasihi kita. Loh, kok nggak amin?
Indah nggak kalau dua pribadi yang luar biasa itu sama-sama mengasihi kita? Ayo, indah tidak? Nah, sangat indah. Maaf kepada orang-orang tua. Anak-anak muda, suatu kali kalian pernah jadi tua. Ternyata salah satu ketakutan orang yang sudah tua, kan memang dia orang tua, adalah takut ditinggalkan anak-anak kalau anak-anak sudah menikah semua. Maaf saya berkata, hampir semua orang tua akan takut kalau anak-anaknya nggak mampu memelihara, terus dimasukkan ke rumah jompo. Saya minta maaf ya orang tua, saya minta maaf. Itu kan ketakutan. Tapi hari ini perhatikan firman ini. Mau yang muda, maaf jangan tersinggung, yang belum ketemu jodoh atau ketemu pacar, baik yang sudah tua, ketika anak-anak sudah dewasa, tinggal sendiri. Menurut firman ini, dari umur yang paling kecil sampai umur yang paling tua, yang mengasihi Tuhan Yesus pasti dikasihi oleh Bapa juga. Berarti ada dua pribadi besar yang mengasihi kita, maka gak akan takut kesepian. Amin. Gak akan takut. Jadi yang masih jomblo, dan kok seperti orang bodoh, tolak kok sendiri, awas kamu seperti itu. Ada dua pribadi yang mengasihi. Nanti kita akan lihat, hebat sekali. Apalagi kalau kita kembali ke Yohanes 15. Bagaimana dia ingin dekat terus dengan kita. Ingat penekanan kita dari Roh Kudus hari ini, bahwa hubungan kita dengan Tuhan tidak boleh hanya kelihatan indah waktu di gereja. Setuju? Hubungan kita dengan Tuhan Yesus, dengan Bapa di surga, harus kelihatan 24 jam penuh dalam kondisi dan cuaca seperti apapun juga. Amin. Maka orang-orang di sekitar kita akan melihat bahwa kita beda dengan yang lain. Amin. Itu yang Tuhan mau. Maka itu jangan jadi Kristen hanya waktu di gereja, tapi setiap hari. Anak-anak, tolong orang tua anak kita masih SD, yakinkan mereka, buat teman-teman mereka tuh melihat bagaimana hubungan ini. Nggak sampai di situ saja. Dan aku akan apa? Loh, ayo baca ayat ini loh. Dan Yesus akan apa kepada orang seperti itu? Mengasihinya. Mana bilang kesepian? Jadi orang-orang tua, jangan takut kalau sudah waktunya anak-anak meninggalkan kita. Jangan takut. Saudara, karena Bapa dan Yesus mengasihi kita luar biasa. Dan gak cuma itu. Dan aku akan apa? Ayo baca lagi. Akunya Yesus dengan Bapa akan apa? Ayo. Nah, supaya saudara mantap. Apa kata lain menyatakan diriku? Itu artinya apa? Ayo cepat temukan kalimat lain. Menyatakan diriku itu apa artinya? Apa? Mengungkapkan. Kurang kuat. Menyatakan sama lagi kamu tuh balik menelaan. Ayo apa? Ada satu kata. Menyatakan, mengungkapkan, kurang kuat. Menyerahkan, bukan. Hadir. Terlalu rohani katanya. Gini loh saudara, menunjukkan. Loh ya toh, sudah saya duluan, tadi kamu baru belakangan. Saudara, maaf ya kalau saya pakai bahasa gaul, bahasa anak muda gitu. Ini loh aku di sini aku. Ya saya anak muda pada pacaran lagi nangis akan begitu. Saudara, ada yang biasa itu betul. Berarti pernah ditangisi pacarnya itu yang jawab biasa. Bayangkan, bukan cuma dia yang mengasihi kita, bukan cuma Bapa di surga mengasihi kita, dia menunjukkan dirinya. Ini loh aku. Amin. Walaupun mata kita nggak melihat langsung, tapi ini bukti dia berkata, ini aku. Dia tunjukkan dirinya. Saya lupa tahun berapa suatu kali itu kebiasaan yang salah dulu buat saya. Saya ini kalau doa dulu ya, lagu rohani itu baru satu album. Ya, yang generasi saya pasti akan tahu, yang anak muda nggak tahu. Dulu satu-satunya lagu rohani gereja, kira-kira tahun 70-an.
itu cuma lagunya Patty Bersaudara. Ada yang ingat gak itu? Ada yang ingat gak? Duh, saya tanya yang seumuran saya itu, tahun 70-an. Betul, Patty Bersaudara. Nah, yang masih muda-muda jangan cari albumnya, sudah gak ada itu. Nah, itu dulu zaman 70-an itu gereja-gereja itu mengagumi betul kaset, belum ada CD tahun ini. Nah, jadi saya itu kalau berdoa, kalau dengar sambil putar lagunya Patty Bersaudara, penyembahan apa begitu, lalu setelah itu yang kedua muncul musik instrumen pakai orgel, bukan organ, yang merek Lore dulu. Itu tahun 70-an juga. Wah, itu kalau lagu rohani itu diperdengarkan dengan musik itu luar biasa. Nah, satu hari saya sudah muter bolak-balik lagu yang Patty, ini musik instrumennya Lore, organ itu, kok saya nggak merasa apa-apa. Saya rasa kering, saya rasa jauh dari papa. Tiba-tiba muncul sebuah pertanyaan di benak saya. Daniel, kamu tahu nggak dunia ini berputar? Saya bingung. Saya itu lagi cari, ingin merasakan kehadiran Tuhan. Kok ditanya, tahu nggak kalau dunia berputar? Ya saya jawab, ya iya tahu, dunia berputar. Itu jawaban saya sambil saya merenung. Tiba-tiba pertanyaan kedua muncul, membuat saya kaget dan tertawa. Tapi kamu rasa nggak, Daniel, kalau dunia berputar? Saya jawab konyol, ya tunggu kalau pusing baru rasa dunia berputar. Itu cara saya bergaul dengan Papa di surga. Ngerti pertanyaannya? Maksudnya ngerti nggak? Papa tanya itu kepada saya, dia pun akan tanya kepada saudara. Begini, dunia berputar itu tergantung perasaan kita atau tidak? Ayo cepat jawab. Tidak. Mau nggak rasa, mau rasa, pokoknya dia tetap berputar. Nah, seperti itu kehadiran Papa. Jangan pakai perasaan kita untuk menunggu dia hadir. Dia tetap hadir walaupun kita nggak rasa apa-apa. Amin. Dunia tetap akan berputar walaupun kita nggak merasa. Karena itu fakta. Sejak hari itu sampai hari ini, saya tidak pernah terpengaruh keadaan apapun juga untuk saya tahu Papa saya hadir atau tidak di hidup saya. Aku menunjukkan diriku kepada orang yang memiliki perintah-perintahku dan memeliharanya. Menunjukkan. Ayat 23. Masih Yohanes 14. Ayat 23. Ini dahsyat sekali. Catat ya saudara. Maka itu mulai hari ini ambillah keputusan bahwa kekristenan kita tidak boleh hanya waktu kebaktian, waktu di gereja. Tidak. Jangan pernah berkata begini. Kenapa ya? Maaf saya berkata, kalau aku kebaktian di gereja A, kok aku nggak pernah merasa Tuhan hadir. Tapi kenapa kalau aku kebaktian di gereja B, kok aku merasakan Tuhan hadir? Ingat di Yohanes pasal 4, gak usah dibuka, saya cuma nyebut. Pertama kali Yesus Tuhan ketemu seorang perempuan, profesinya pelacur. Dalam diskusi itu akhirnya perempuan itu bertanya, nenek moyang kami mengajari menyembah Tuhan di Gunung Samaria. Tapi kenapa nenek moyangmu mengajari menyembah Tuhan di Gunung Yerusalem? Masih ingat diskusi itu? Dengan tegas Tuhan Yesus menjawab, bukan di Gunung Yerusalem, bukan di Gunung Samaria. Tapi siapa mau menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Bukan fisik, dalam roh. Jadi kondisi seperti apapun juga, Papa tetap hadir di hidup kita. Tidak dipengaruhi suasana, nggak dipengaruhi cuaca, nggak dipengaruhi keadaan. Katakan amin. Tapi banyak orang Kristen kehadiran Tuhan ditentukan oleh berapa jumlah duitnya. Kalau saldo lagi banyak, rasanya Tuhan hadir terus di hidupnya. Itu kurang ajar namanya, awas kamu. Sampai anjing saudara pun tahu kapan saudara sedang punya duit dan nggak punya duit. Saya pernah buat penelitian tentang anjing ini. Maka itu awas kalau ada di antara saudara sukacita saudara bukan ditentukan karena Tuhan mengasihi dan mengampuni, tapi ditentukan oleh banyak atau sedikit duit. Saya beri contoh ya. Ini betul, saya pernah buat penelitian. Saya mulai dari keluarga sederhana. Anjing itu hafal suara motornya bos laki dan bos perempuan tidak? Ngerti maksudnya ya? Pulang dari kerja sore-sore motor bunyi, anjing lagi tidur di ruang tamu,
Biasanya kupingnya berdiri satu. Ini bapak atau ibu yang pulang? Oh, ibu yang pulang, karena motornya dihafal. Anjing itu diam dulu. Dia dengar. Kalau begitu parkir motor, gudak geruduk, buka pintu, joder gitu. Langsung anjing akan ngeloyor masuk ke bawah kolong meja. Karena anjing tahu sedang gak punya duit bosku. Maka tuh gubrak-gubrak kalau pulang. Tapi kalau pulang, bosnya siul-siul, nyanyi-nyanyi, anjing tetap di tempat karena dia tahu lagi punya duit. Jujur ya, jujur. Tanya anak-anak. Anak-anak juga tahu kapan papa mamanya punya duit dan gak punya duit. Kalau pulang ngomel-ngomel, lagi gak punya duit ini. Kalau pulang nyanyi-nyanyi, oh duitnya lagi banyak. Percaya. Maaf ya saudara, kalau Kristen kita merasakan hadirat Tuhan ditentukan dengan jumlah uang kita, kita enggak layak disebut Kristen. Setuju saya ngomong ini? Itu menghina korban Yesus. Suami istri, awas. Kapan diskusi kita berdua itu manis-manis baik-baik? Kalau sampai kita berdua hanya baik-baik diskusi ngomongnya enak waktu duitnya banyak, kita jahat di hadapan Tuhan. Saya teruskan. Yesus menjawab dan berkata kepadanya, nyanyi itu adalah kita. Jika seseorang mengasihi aku, sama dengan ayat 14 tadi, ayat 21 tadi, ia akan memelihara firman-Ku. Dan Bapakku akan mengasihinya. Renungkan ini saudara. Lagi sekali cuaca, suasana, keadaan lagi gak baik sekalipun, ingat selama kita mengasihi Tuhan Yesus, memelihara firman-Nya, memiliki firman-Nya, mentaati hukum-hukumnya, kasih Yesus dan kasih Bapa gak habis-habis di hidup kita. Ini luar biasa. Maka itu kalau ada di antara kita yang sudah sekian tahun jadi Kristen, saya ini kalau ketemu orang-orang tua kadang-kadang lupa tahun berapa jadi Kristen. Ini kalau di Surabaya ya. Saya tanya, tante atau om, kapan sih om tante ini jadi Kristen? Lupa nih, pokoknya waktu itu Tugu Pahlawan belum dibangun. Wih, lama sekali. Nah, kalau saudara orang Malang, karena kita di Malang, saya tanya, om kapan om jadi Kristen? Pokoknya patung Ken Dedes yang di jalan itu belum ada. Tahun berapa itu patung Ken Dedes dibangun? Setelah masuk Blimbing itu loh. Keluar Blimbing atau masuk Blimbing, saya lupa. Yang patung gede itu loh di Malang. Kristen kita tidak ditentukan berapa tahunnya, tapi Kristen kita ditentukan bagaimana kehadiran Tuhan dan kasih kita kepada Dia dalam ukuran memelihara firman-Nya atau tidak. Itu ukurannya. Amin. Nah, diulangi lagi. Kalau kita mengasihi Tuhan Yesus, maka kita akan memelihara firman-Nya, dan Bapakku akan mengasihi dia. Wah, itu luar biasa. Berani berkata, walaupun gak punya duit, aku tetap tahu Papaku mengasihi aku. Loh, kok gak amin? Jangan amin dulu. Untuk membuktikan, sering-seringlah gak punya duit. Nah, lain lagi ceritanya kalau begitu. Pokoknya kalau saudara sering punya duit, terus ngomong, oh aku tahu Tuhan mengasihi aku. Kalau Tuhan kayak saya dan jawab pret gitu. Kamu ngomong aku mengasihi kamu, kamu mengasihi aku, sedang duitmu banyak. Maaf saudara, betul nggak ngomong ini? Anak-anak muda, ketika kamu diputus pacarmu dan kamu berkata, Yesus tetap mengasihi aku, nah itu baru hebat. Apa kok ui? Siap diputus pacarmu sebentar lagi? Untuk membuktikan. Ayo. Pokoknya tunggu keadaan yang gak enak bagaimanapun, buktikan firman ini. Bapakku mengasihi dia. Dan ini yang luar biasa. Dari sekian ribu ayat di Alkitab kita, jadi di seluruh Alkitab kita, hanya Yohanes 14 ayat 23 ada kata ini. Dan kami akan datang kepadanya.
Dan kami, saya tambahkan sendiri ya, akan membuat tempat tinggal bersama dia. Kok nggak amin? Ini kan luar biasa. Amin. Catat, satu-satunya ayat di Alkitab yang mewakili Tritunggal Kudus, kami, itu cuma ayat ini. Oh, pertama kali saya dapat pewahyuan ayat ini, saya kagum luar biasa. Oke, saya beri contoh. Terjemahannya ini bagus. Dan akan membuat tempat tinggal bersamanya. Terjemahan baru, dan kami akan tinggal bersama-sama dengan orang itu yang mengasihi Bapa di surga. Ini dahsyat. Saya beri contoh ilustrasi. Presiden kita sekarang adalah presiden yang merakyat. Misalnya suatu hari Presiden Jokowi lagi kunjungan ke kota Malang, ya, masuk ke suatu kampung. Tiba-tiba, maaf saya ngomong apa adanya, Jokowi pingin kencing. Walaupun presiden tetap ingin kencing nggak? Loh, saya tanya kok tertawa. Jodoh kok jadi presiden nggak bisa kencing, awas sebelum begitu. Nah, karena di kampung kan suka belusukan, tiba-tiba pingin kencing, terus masuk ke rumah saudara jemaat YAS di Malang, cuma numpang kencing. Saya tanya, rumah saudara jadi terkenal nggak dikencingi presiden? Loh, cepat jawaban, saya tanya kok. Jadi terkenal nggak? Loh, cepat. Terkenal. Pasti sering masuk koran. Presiden Republik Indonesia kencing di rumah jemaat YAS di kampung ini di Malang. Wih, keren sekali. Kira-kira kalau rumah itu dijual harganya naik nggak? Loh, ayo mikir cepat. Oh, kalau saudara mau jual rumah itu tambahkan, presiden pernah kencing di sini, tambahkan, harganya pasti akan naik. Saudara bayangkan, dikencingi presiden saja rumah itu jadi terkenal. Saya naikkan lagi. Sudah stop tertawa. Dengar dulu. Saya lanjut. Saya naik yang kedua. Pas Jokowi belusukan, tiba-tiba dia sempat pusing. Nah, presiden bisa pusing nggak? Bisa. Terus bilang, aduh carikan rumah, aku mau berbaring sebentar. Kebetulan ada rumah anak tuan di situ. Cuma 2 jam aja rebahan karena pusing. Terkenal lagi nggak rumah itu? Sudah dikencingi, ditiduri lagi. Wih, luar biasa. Betul? Wah, pasti itu bantalnya nggak akan saudara cuci gitu. Ini bekasnya presiden, itu presiden. Oke, sekarang naik lagi. Presiden bilang, kok enak ya di rumah ini. Aku mau pindah dari istana di Jakarta, pindah ke sini saja. Ayo, lo kan sama bukan dengan ayat ini. Dan kami akan membuat tempat tinggal bersama orang itu. Amin. Ayo, kalau presiden numpang kencing, numpang istirahat, dan mau tinggal di rumah kita, rumah itu berubah. Apalagi yang membuat presiden tinggal dengan kita, saudara. Amin. Sadar enggak bahwa kekristenan yang benar itu seperti ini? Ini dahsyat sekali. Yang hari-hari ini sedang punya masalah berat, yang hari-hari ini sedang menghadapi jalan buntu di hidup saudara, jangan pernah panik. Ayo kita belajar. Tiap masalah, persoalan, jalan buntu yang saudara hadapi, jangan sibuk menyelesaikan masalah itu. Yang disebut masalah itu bukan yang sedang kita hadapi ini, bukan. Itu cuma buah dari sebuah pohon yang namanya masalah. Cari penyebabnya. Contoh, kalau saudara sedang punya utang banyak, jangan doa terus untuk bagaimana cara Tuhan menolong untuk bisa bayar utang. Enggak bisa, utang itu enggak bisa didoakan, dibayar Awas kamu kalau punya utang minta pendeta doakan. Pendetanya yang kurang ngajar itu, ngajari salah. Nah kalau utang bisa didoakan, terus yang bayar Tuhan Yesus, ayo utang bareng-bareng yuk, terus didoakan rame-rame. Awas itu pengajaran yang salah. Jangan sampai berkata seperti itu. Utang itu dibayar, kerja, jual yang ada. Jadi masalah itu bukan masalah itu. Suami istri ribut terus, bukan itu masalahnya. Cari penyebabnya.
Tapi setelah hari ini firman ini jadi kenyataan di hidup kita. Saya kembali contoh. Kalau presiden memilih berdiam, membuat tempat tinggal bersama saudara, kira-kira presiden akan tahu nggak bahwa di keluarga saudara ada masalah? Ayo, akan tahu nggak? Ya tahu, tinggal di situ masa nggak tahu? Nah, kalau presiden tahu bahwa kita punya masalah, masa dia diam saja? Ngerti nggak contoh ini sekarang? Jadi masalah itu bukan masalah itu. Lalu apa? Hubungan saudara yang gak akrab dengan Papa di surga, itu masalah. Renungkan kalimat ini. Jadi masalah itu bukan persoalannya, bukan problemnya. Hubungan kita yang gak beres dengan Papa di surga. Kita kembali ke perjanjian lama. Keluaran 25 ayat 8. Waktu Musa sedang memimpin bangsa itu menuju ke Kanaan, ternyata Yahweh Tuhan minta ini. Dan permintaannya gak main-main. Dan mereka membuat tempat yang kudus bagiku, dan aku akan tinggal di tengah-tengah mereka. Agak kaku literalnya. Coba multimedia ada yang terjemahan baru. Kan ada satu kata ini penting, ya. Baik, kita memiliki berapa terjemahan baik untuk belajar. Di Indonesia sekarang ada 9 terjemahan Alkitab dalam bahasa Indonesia. Saudara berhak untuk mempunyai semuanya supaya kita bisa belajar. Nah, terjemahan baru berkata lagi. Oh bukan, 25 ayat 8. Ayat 8. 25 ayat 8. Bukan? Satu ayat lagi. Ya. Dan mereka harus, ini yang luar biasa, Yahweh Tuhan minta kepada Musa supaya orang-orang Israel harus membuat apa? Baca, membuat apa? Tempat kudus bagiku. Rumah dia minta, supaya aku akan diam, akan tinggal, membuat rumah. Itu cuma literal di Yohanes 21 tadi. Aku akan diam, aku akan membuat rumah, aku akan tinggal di mana? Di tengah-tengah kita. Bayangkan, ini berapa ribu tahun yang lalu Yahweh Tuhan minta rumah untuk tinggal bersama-sama kita. Waktu saya belajar ini pertama kali, saya pakai logika anak-anak. Ternyata begini, Papa itu gak kerasan tinggal di surga, dia kerasannya tinggal bersama kita. Amin. Kok cuma 1-2 orang yang berkata amin? Dia tuh maunya tinggal bersama kita di dunia ini. Maka itu ribuan tahun yang lalu sudah minta. Ini luar biasa. Makanya dalam perjanjian baru berapa kali Paulus menyatakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah apa? Rumah Yahweh, bait sucinya Tuhan. Wih, itu luar biasa. Saudara, pokoknya mulai hari ini jadilah Kristen yang benar. Suasana seperti apapun juga tetap sadar dan tahu dan percaya, kami, Bapa, Yesus dan Roh Kudus membuat tempat tinggal di dalam hidup kita. Kami, jangan lupa kata itu. Maka ketika orang-orang di sekitar kita, teman-temanmu anak-anak sekolah, teman-teman kuliah kalian para mahasiswa, orang-orang yang sekerjaan dengan kita, mereka tahu bahwa kita punya masalah. Tapi ketika mereka tahu bagaimana cara kita menghadapi masalah itu bersama dengan kami tadi itu, maka mereka akan memuliakan Tuhan. Mereka akan memuliakan Tuhan. Satu hari saudara, ini kisah nyata di salah satu kota di Jawa Timur, ya, kota kecil. Ada seorang anak Tuhan, kebetulan saya kenal. Dia kerja sebagai kasir di sebuah supermarket di kota itu. Hari Senin waktu dia kerja, ternyata pas ada pelanggan yang datang ada masalah dengan barcode, sehingga nggak bisa ke scan, jadi nggak tahu harganya berapa. Nah, dia panggil supervisornya, nggak datang. Nah, di
kasir itu ada 3 orang. Satu yang sedang dilayani ada masalah, lalu seorang perempuan, nah di belakangnya ada seorang bapak-bapak. Ternyata kasir ini kenal, tahu lah bukan kenal siapa pelanggan ketiga. Pas dia memberi senyum, ya, yang pelanggan ini kan nggak tahu siapa dia. Tiba-tiba marah dia. Pegawai goblok. Kalau saya punya pegawai kayak kamu, saya pecat. Kerja jangka becus. Dia kaget, saudara. Memang dia salah juga, tapi yang bukan salah dia, ini lama. Rupanya dia tergesa-gesa. Nah, dia nggak bisa pindah ke kasir yang lain karena sudah ada orang. Wah, pokoknya digelisah. Akhirnya selesai. Lalu orang yang kedua selesai, orang ketiga ini si marah-marah tadi. Dia banting barangnya itu. Terus ternyata kasir ini jemaat gereja yang kemarin hari Minggu dengar pelanggan ini adalah pendeta yang khotbah di gerejanya. Habis sekarang sudah. Nah, kebetulan tema khotbah minggu kemarinnya tentang sabar. Langsung kasir ini berkata, Pak Pendeta selamat siang, saya kemarin hadir di gereja yang Bapak khotbah tentang sabar. Pendetanya sabar enggak? Pendetanya sabar enggak? Enggak. Terus saya tanya kasir itu, dia bayar enggak? Ya sudah terlanjur sudah bayar walaupun mukanya merah padam. Dia bilang begitu. Saya bilang kalau saya tinggal lari enggak jadi bayar. Malu. Ngerti contoh ini saudara? Ini kisah nyata. Jadi walaupun pendeta tidak jaminan apakah dia bisa hidup 24 jam dengan Tuhan atau tidak. Ngerti contoh ini? Maka itu penting sekali kita tanya di hidup kita. Bagaimana Yesus dan Bapa di surga? Apalagi kata kami itu nggak main-main, saudara. Bayangkan kalau mulai hari ini setiap kita anak-anak Tuhan selalu menghadirkan Dia dalam situasi dan kondisi seperti apapun juga, dan ada orang-orang yang melihat apa yang kita alami dalam masalah hidup ini, pasti mereka akan memuliakan Tuhan. Orang tua, papa mama, seberat apa masalah yang kita hadapi, bukan pura-pura di depan anak-anak, jujur kepada anak-anak bahwa papa mama sedang menghadapi masalah ini, tapi ajari anak-anak iman kita kepada Tuhan yang kita sembah. Suatu hari mereka akan lihat, oh begitu cara papa mama kami hidup tentang masalah. Percayalah sampai mereka tua nanti, mereka akan jadi orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Ini fakta yang kita harus percayai. Maka itu saya ulangi lagi, jangan sibuk menyelesaikan masalah. Masalahnya itu bukan di masalah itu. Masalahnya adalah apa tadi? Hubungan kita yang gak baik dengan Bapa di surga. Apa gak baiknya? Ya karena kita tidak memegang perintahnya, kita tidak menyimpan firman-Nya, kita tidak melakukan perintah-perintahnya. Berarti kita tidak sedang mengasihi Dia. Bagian terakhir, kita semua hafal pasti bukan kata Immanuel. Loh kok diam saja? Hafal nggak? Apa artinya? Salah, bukan Tuhan beserta kita. Kalau beserta itu bisa hilang. Betul tidak? Terjemahan yang betul. Kalau Alkitab di Indonesia, saya lebih suka pakai bahasa Jawa. Saya nggak tahu Alkitab bahasa suku yang lain. Di dalam Alkitab bahasa Jawa, kalau saudara punya Matius 1 ya, ayat 20 berapa? 21 23 tentang Immanuel. Disebut Gusti nunggil kelayan kita. Kata nunggil itu manunggal, menyatu, beda dengan beserta. Kalau beserta itu gini, saudara rombongan bertiga atau lebih ke sebuah pasar atau ke sebuah mall, barengan toh beserta. Percaya enggak? Berangkatnya bareng, begitu nyampe, loh kok sudah enggak ada semua, di mana tadi? Karena satu perlu kaos kaki, satu perlu bedak, satu perlu sabun, satu perlu apa, hilang sudah enggak tahu kemana ini. Sering enggak seperti itu? Nah itu beserta. Tapi kalau diam di dalam, menyatu dengan kita, itu terjemahan bahasa Jawa. Bisa hilang enggak? No, tak bisa hilang tidak? Enggak bisa. Pertanyaan berikut, Immanuel itu ada waktunya enggak disebut Immanuel?
Atau kadang-kadang dia nggak jadi Immanuel. Atau ada waktunya, kalau cuaca baik dia Immanuel, kalau nggak baik nggak Immanuel. Begitu? Tidak. Artinya apa? Cepetan. Selalu. Maaf, saya suka menggunakan logika anak-anak untuk mengerti ini. Maaf, ini nggak kurang bagus atau jorok dikit lah, tapi ini penting. Dengarkan. Waktu kita sedang bertahta di kamar kecil itu, dia Immanuel enggak? Yang di atas dengar? Dengar enggak? Oh dengar. Puji Tuhan, enggak ada yang budek di sini. Loh jawab, saya ini tanya tadi kok. Kalau kita sedang bertakhta di kamar kecil, BAB bahasa itu bertakhta, bahasa kerennya gitu. Loh, ya berarti nggak ngerti tadi saya ngomong itu. Oke, waktu kita sedang bertakhta di kamar kecil itu, dia tetap Immanuel tidak? Dia nggak akan begini. Daniel, sorry aku keluar dulu. Makan begitu. Amin. Ini luar biasa. Maaf ya, jangan cara pikir macam-macam. Sampai zaman kapanpun nggak ada dua orang duduk berdua di tempat yang satu itu, nggak ada. Oh nggak amin, nggak percaya. Ya ngapain? Tapi yang Immanuel tetap di situ. Wah ini luar biasa. Amin. Jadi anak-anak, kalian jangan tanya papa mamamu atau tanya kepada pemimpin remaja, pemimpin pemuda di gereja, Kak atau Pak, boleh nggak saya melakukan ini? Jangan tanya. Mulai hari ini setelah anak-anak tahu bahwa Yesus itu Immanuel, tanya dia. Tuhan Yesus, kira-kira kalau aku melakukan ini, perasaanmu bagaimana? Ngerti maksudnya? Kalian tanya kepada Tuhan Yesus karena dia tinggal di dalam kita. Jadi semua manusia yang ada di sini, ayo kita mulai mempercayai dia tetap tinggal di dalam kita. Kami, jangan lupa, kami mengasihi dan ingin tinggal membuat tempat kediaman di antara kami. Ini luar biasa. Siap? Betul? Gak akan takut lagi? Gak akan khawatir lagi? Ayat yang terakhir. Jadi penyertaan Tuhan atas kehidupan kita tidak tergantung cuaca, suasana, keadaan, kondisi apapun juga tidak. 2 Tawarik 20 ayat 12. Hari ini saya datang dengan beberapa anak-anak saya dari Surabaya dan satu anak saya yang hamba Tuhan, dia tinggal di Perth. Nah, saya ajak dia ke sini untuk sama-sama besok nemani saya akan pelayanan juga. Udah? Lihat. Waktu itu Yosafat sedang punya masalah berat, saudara. Sangat berat. Dia nggak tahu mesti apa. Saya baca. Ya Elohim kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Stop dulu. Saya percaya semua kita pasti pernah menghadapi situasi seperti ini. Betul tidak? Ketika terpojok, ketika terjepit, nggak tahu mesti apa, panik. Ayo kita melakukan yang sama yang Raja Yosafat lakukan. Kalimat terakhir kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi mata kami tertuju kepada, bukan tertuju kepada masalah itu. Katakan amin. Kalau saudara punya masalah dan larinya cuma kepada masalah itu, nggak akan selesai, saudara, nggak akan selesai. Tapi harus tertuju kepada Bapa di surga. Ingat, kami itu luar biasa akan tinggal dengan kamu. Oh Bapa, terima kasih engkau luar biasa. Kalau gitu siap jadi pemenang dalam hidup kita semuanya. Lagi sekali orang-orang tua, dari tadi saya ngomong tentang orang tua. Jangan gelisah
Kalau waktunya tiba anak-anak meninggalkan kita semua, jangan gelisah. Ada kami yang akan datang kepada kita. Selama kita hidup tetap mengasihi Tuhan, itu akan luar biasa. Ini cuma intermezzo saja, supaya kalau sedang menghadapi masalah itu betul-betul hadapi dengan senyuman, kalau perlu dengan tertawa. Amin. Satu kali ada opa oma tinggal sendirian berdua, anak menantu cucu sudah rumah sendiri. Nah lagi mereka dua duduk-duduk biasa santai. Oma ini berkata kepada opa, tinggal kita berdua ya, nggak ada anak-anak. Aku ini pengen belajar berenang loh. Wih, opa kaget. Ngapain? Terus oma bilang begini, ya tinggal berdua aja kan seneng toh kalau kamu ngeliat aku ini langsing. Oh, opa bilang begitu. Opanya santai jawab sambil baca koran. Percuma renang, ikan paus berenang tiap hari nggak kurus juga kok. Oh, oma tersinggung saudara. Tapi oma nggak berani ngadepin. Beberapa waktu kemudian giliran opa yang cerita. Aduh, tinggal kita berdua ini, gimana ini caranya? Kamu senang nggak kalau lihat wajahku itu kembali muda kayak dulu? Ya senang. Ya udah, kalau gitu mulai besok belanjakan aku buah dan sayur. Aku akan makan buah makan sayur. Kata orang kalau makan buah makan sayur mukanya jadi halus. Ini kesempatan oma balas. Dari dulu kera itu makan buah dan sayur mukanya juga jelek. Secara waktu saya baca ilustrasi itu, ini cocok untuk orang-orang tua. Jadi udahlah, tiap hari itu bergurulah saja, nanti pasti panjang umur. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amin. Jadi sudah, kalau sudah tua ya terima apa adanya, nggak usah pakai obat ini suntik itu, nggak usah, nanti tambah jelek, tambah aneh. Setuju? Nah, tapi dengar dulu, anak-anak muda ini apa sih? Maka itu bagi kamu yang masih jomblo terus, itu persoalannya cuma satu, kamu terlalu rewel untuk milih. Sebab di matamu ini hanya ada yang cantik dan yang cakep. Saya beritahu kamu, kalau kamu tetap ngotot anak-anak muda milih yang cantik dan yang cakep, engkau akan kecewa. Sebab yang namanya manusia kalau usia bertambah, walaupun cakep masih muda, cantik masih muda, kalau sudah tua apa yo? Ya, oh awas kamu ya ngomong gitu. Maka itu jangan ada frame di mata kita yang salah. Terimalah siapapun yang Tuhan beri kepada kalian. Sungguh, walaupun kakinya pendek sebelah, matanya kurang satu, giginya maju semua, terimalah, karena dari Tuhan itu yang paling baik. Katakan amin semuanya yuk. Awas kamu milih-milih. Karena Tuhan tahu kita ini cocoknya dengan siapa. Hanya Dia yang paling tahu kita cocok dengan siapa. Maka nanti rumah tangga kalian akan berbahagia. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Ya, tepuk tangan buat dirimu, tidak hebat-hebat itu tadi.